bila kita semua doakan kesejahteraan untuk Sultan, mungkin yang disediakan teks khutbah boleh buat version English. So aku tertanya-tanya, kenapa pula dia boleh berkata macam ni guys? So bila aku slide tepi, rupa-rupanya guys, okay, ada video yang sibuk orang berkatakan lah kenapa jadi isu yang macam ni. Tengok dulu guys. Kita semua sedia maklum, negara kita sedang mendepani pandemik COVID-19. Sesungguhnya, ia merupakan ujian daripada Allah SWT. Walaupun begitu, kita semua harus bersatu padu dalam menangani pandemik ini dengan menzahirkan kesungguhan dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua frontliner dan juga semua rakyat Malaysia yang telah bekerja sama dan bersatu padu dalam membendung. Okay guys, inilah video yang dikatakan anak raja atau anak sultan. To be honest, aku minta maaf guys. Aku sebelum video ni, aku tak tahu pun siapa yang dimaksudkan ni guys. So selepas tengok video ni, so bila aku cari tahu, baru aku tahu, okay, rupanya ini adalah yang di-Petua Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail. Okay. Okay guys. Okay. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana lah guys. Kalau cakap banyak rasa bersalah. Bukan kita nak mengkritik. Aku ni rakyat biasa. Memang rakyat biasa. Rakyat marhain macam aku ni tak boleh nak kritik bangsawan atau orang-orang atasan. Sebab level lah. Aku rasa level lah. Tapi aku rasa bersedih hati lah guys. Pasal apa? Kalau pemimpin kita yang kita anggap ketua kita, raja kita, sultan kita satu hari nanti tidak menjaga keindahan atau menjaga bahasa Melayu ni, aku sedih guys. Sumpah aku sedih. Okey, dalam isu ni guys adalah bila seorang anak raja atau anak sultan, daripada segi percakapan kita nampak memang dialek Melayu tu tak ada. Memang kita tahu ini adalah orang yang sering bertutur atau menggunakan bahasa Inggeris lah. Aku tak tahu lah English the version apa, British ke, American ke. Tapi kita tahu ada slang kat situ. Dan banyak penggunaan, kalau kau dengar, ada beberapa penggunaan bahasa dia yang agak susah untuk disebut. Kalau rakyat biasa, aku mungkin masih lagi bukanlah tak ambil pot sangat. Of course kita akan rasa macam tak sepatutnya jadi macam tu. Tapi kalau seorang yang akan jadi sultan dan raja kita satu hari nanti, seorang yang akan menjadi simbol kepada ketuanan bangsa Melayu atau ketuanan Melayu ni, kalaulah mereka-mereka ini tidak fasih atau tidak berjaya menguasai bahasa Melayu, aku rasa takut guys. Pasal apa? Apa akan jadi kepada anak bangsa Melayu kita di masa akan datang nanti? So, sanggup ke korang nak tengok bahasa Melayu ni hancur macam tu saja? Sebab aku rasa sayang guys. So, kalaulah pemimpin kita pun tak nak jaga bahasa Melayu, sedih lah guys. Aku sedih. Sumpah aku sedih. So, video aku buat ni bukan aku nak kritik siapa-siapa guys. Aku bukan nak kritik. Aku tak ada hak nak kritik orang yang lebih up daripada aku. Aku ni rakyat biasa je guys. Cuma aku nak menyatakan rasa kesedihan kalau lah pemimpin kita tak nak jaga kehebatan bahasa Melayu kita. Apa nak jadi dengan bahasa Melayu kita? Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama reaksi orang Malaysia ketika melihat anak raja atau putra mahkota dari Malaysia tidak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar. Inilah kenyataan ya teman-teman. Bagaimana seorang keluarga kerajaan, bangsawan tidak mampu berbahasa Melayu Malaysia yang baik dan benar. Dan kita lihat reaksi warga Malaysia. Apa yang kita lihat ternyata sangat mencengangkan ya teman-teman. Bagaimana seorang warga Malaysia ketika melihat putra mahkota Raja Malaysia, karena Raja Malaysia itu ada 9 ya teman-teman. Jadi
banyak sekali ya, walaupun negaranya kecil gitu, tapi rajanya banyak dan digilir gitu. Setiap berapa tahun sekali ganti ya digilir gitu. Yang ya itu saja, raja-raja itu aja ya, ada 9 raja. Dan bagaimana kita melihat reaksi warga Malaysia. Jadi warga Malaysia ini tidak berani mengkritik orang kerajaan atau bangsawan yang ada di negara Malaysia atau keluarga raja, itu tidak berani ya teman-teman. Ya jadi ya orang Malaysia itu beraninya mengkritik minoritas yang ada di Malaysia seperti kaum China ataupun India. Ketika dia tidak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar, maka dia akan dikritik, akan dihujat, akan selalu disalahkan. Bahkan ada profesor gitu ya mengatakan jika dia menjadi pemimpin, dia akan mengusir warga negara Malaysia yang tidak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar. Tidak hanya diusir, tapi juga dicabut kewarganegaraan Malaysia. Bayangin aja ya teman-teman, ketika dia melihat keluarga raja tidak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar, dia mingkem, dim-dim saja, mingkem kayak bebek lumpuh gitu, diem gitu. Tapi kalau melihat warga Malaysia yang minoritas dari China ataupun India, langsung keluar kemana-mana. Seolah-olah ini negara Malaysia tidak mampu mempertabatkan bahasa Melayu Malaysia itu gara-gara minoritas Cina dan India, seolah-olah seperti itu, menyalahkan gitu loh. Kenapa kamu nggak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar, padahal kamu warga Malaysia, kamu punya keluarga negara Malaysia, kenapa kamu tidak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar? Ya itu yang disalahkan ya hanya yang minoritas saja gitu. Jadi betapa pengecutnya, betapa pecundangnya itu etnis Melayu, warga Melayu Malaysia yang di Malaysia, terutama yang ada di Semenanjung. Lihat raja, putra mahkota, kalau ngomong campur-campur gitu, diem kayak bebek lumpuh gitu ya. Tapi kalau melihat orang lain minoritas atau warga biasa nggak bisa berbahasa Melayu, langsung dihujat, dikritik habis-habisan. Seolah-olah negara ini gagal, tidak mampu mertabatkan bahasa Melayu, itu gara-gara dia. Bayangin aja teman-teman. Kalau kita melihat dari googling gitu ya, emang negara Malaysia ini ya negara yang paling rasis di dunia gitu, karena ya ada bukti gitu loh. Jadi data ini nggak asal-asalan gitu loh. Apalagi ini profesor ya teman-teman. Ketika semua profesor akademisi Malaysia mati-matian gitu ngomongin bahasa Melayu supaya menjadi bahasa Melayu yang ya bisa diakui ASEAN lah paling tidak lah, syukur-syukur ke UNESCO kayak bahasa Indonesia gitu. Ya tapi apa gitu loh. Kalau rajanya sendiri tidak mau memakai bahasa Melayu yang baik dan benar, mau apa kamu gitu loh. Itu kerajaan negara itu yang punya siapa? Yang punya itu ya raja gitu loh. Rakyat itu numpang doang gitu loh, nggak punya hak-hak apa, bahkan mengkritik pun nggak berani. Ya nggak berani gitu loh. Apakah itu yang dinamakan negara yang maju katanya, yang katanya IQ-nya terbaik se-Asia Tenggara, ngata-ngatain Indonesia itu negara Indon babu, negara miskin, yang negara IQ gorila lah dan sebagainya? Apakah itu yang dinamakan IQ paling cerdas di Asia Tenggara? Ketika melihat rakyat biasa nggak mampu berbahasa Malaysia yang baik dan benar, dikritik, dihujat. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kedepannya channel ini biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.